Ketika sedang menunaikan sholat, umat Islam di seluruh dunia akan menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat mereka. Bahkan dalam rukun Islam, terdapat satu kewajiban bagi mereka yang mampu dari umat Islam untuk berziarah ke Baitullah. Selama berabad-abad, tidak pernah ada gangguan terhadap tempat ibadah ini, sampai pada tanggal 20 November 1979. Pada hari itu, ketika ribuan jamaah haji tengah beribadah, mereka dikejutkan dengan adanya suara tembakan di Masjidil Haram. Di tengah kebingungan dan ketakutan, ratusan pria bersenjata menyerbu Masjidil Haram dan menyandra seluruh jamaah di dalamnya, sampai permintaan mereka terpenuhi. Pemimpin dan penawan ini bernama Juhaiman Al-Utaibi. Dia berencana mengubah Arab Saudi menjadi sebuah negara yang diinginkan, dan dia tidak akan membiarkan aturan apapun menghentikannya. Pada akhirnya aksi dari Juhaiman dan pengikutnya ini tidak hanya berpengaruh kepada Arab Saudi saja, namun seluruh Timur Tengah juga terkena dampaknya. Lantas, apa motivasi dari Juhaiman? Dan bagaimana bisa serangan ini mengubah dunia selamanya? 1979, up to 500 militants attacked the Grand Mosque Al-Masjid Al-Haram in Mecca. Kita kembali pada tahun 1938, tepatnya di negara Iran. Pada saat Perang Dunia Kedua, Inggris menapakkan kakinya di negara Iran. Di sana, mereka menemukan dan mengeksploitasi minyak dalam jumlah yang besar. Karena hal inilah, perekonomian negara Inggris dan Iran pun akhirnya melesat. Tak jauh dari Iran, kerajaan Arab Saudi tak ingin ketinggalan dari tetangganya yang semakin hari semakin kaya akan hasil minyak. Untuk itu, banyak dari ahli geologi pun didatangkan dari mancanegara untuk menemukan sumber minyak di Arab Saudi. Dan pada tahun 1938, minyak tersebut akhirnya ditemukan oleh Amerika Serikat. Pemimpin dari kedua negara ini pun segera bertemu dan membuat sebuah perjanjian sederhana. Arab Saudi akan membiarkan Amerika Serikat mengelola serta mengeksploitasi minyaknya. Dan Amerika Serikat akan membantu Arab Saudi dalam pembangunan negaranya. Dengan persetujuan ini, maka kapitalisme Barat dan monarki Arab Saudi bekerja sama. Hari demi hari pembangunan di Arab Saudi meluas, bisnis bermunculan di mana-mana, dan yang lebih penting lagi, kekayaan keluarga kerajaan Saudi meningkat pesat. Singkat cerita, pada tahun 1964, Arab Saudi dipimpin oleh Raja Faisal. Beliau berencana menggunakan kekayaan dan minyak bumi ini untuk memajukan kerajaannya melalui pendidikan. Pendidikan diberikan kepada pria dan wanita secara setara, dan pada tahun 1965, televisi pertama Arab Saudi disiarkan. Minyak telah membawa berkah, namun juga masalah. Sejak awal didirikannya kerajaan Arab Saudi ini, pemerintah selalu mendapatkan legitimasi dari dukungan kaum ulama. Dan di Arab Saudi sendiri, ulama yang paling berpengaruh adalah Muhammad bin Abdul Wahab, yang lahir pada tahun 1703 Masehi. Abdul Wahab terinspirasi dengan ajaran Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah ini kan hidup pada masa-masa perang salib, sehingga beliau pun menghalalkan perang melawan bangsa non-Islam, terutama Kristen. Dan ajaran Abdul Wahab dinilai terlalu radikal, sehingga ditolak oleh keluarganya, suku-suku, hingga ulama Islam terkemuka. Hanya ada satu orang saja yang memberi dia perlindungan. Dia bernama Muhammad bin Saud, yang kemudian membangun sebuah dinasti Saudi bersama Abdul Wahab pada tahun 1744 Masehi. Dinasti Saud dibangun di mana keluarga Saud akan mengurus politik serta melindungi para ulama. Dan Abdul Wahab akan mendukung Saud sembari menyebarkan ajarannya. Tanpa dukungan Abdul Wahab, kerajaan Saudi mungkin tidak akan memperoleh legitimasinya. Dan tanpa dukungan kerajaan Saudi, Abdul Wahab juga tidak akan mampu menyebarkan ajarannya. Ajaran Abdul Wahab ini terkenal sangat intoleran, radikal, dan anti-Syiah. Kekaisaran Ottoman menamai ajaran Abdul Wahab dengan sebutan Wahabisme. Wahabisme memang tidak dianut secara global, namun dukungan dari ulama-ulama Wahabi menjadikan dinasti Saud mampu menaklukkan dan memerintah Arab Saudi sejak dahulu kala. Hanya saja, dukungan ini semakin melemah sejak pemerintahan Raja Faisal yang bekerja sama dengan Amerika. Pasalnya, puluhan ribu pekerja dari Amerika harus menetap di kerajaan Arab Saudi berkat aliansi tersebut. Di sini Amerika membangun kota khusus bagi warga Amerika Serikat, tepatnya di kawasan Dhahran, di mana perempuan tidak perlu menutup diri, alkohol dikonsumsi, dan banyak hal yang dilarang dalam Islam diperbolehkan di sana. Bioskop dan kasino pun mulai bertebaran di kerajaan, serta upaya modernisasi yang sangat bertentangan dengan tradisi di sana
membuat amarah dari para kaum ulama semakin bergejolak. Akan tetapi, mereka tidak berani untuk menentang pemerintahan itu secara terbuka, sebab para ulama merasakan adanya bahaya yang lebih besar dari itu, yaitu ideologi komunisme dan Islam Syiah. Salah satu dari ulama tersebut adalah rektor Universitas Islam Madinah bernama Syekh bin Baz. Beliau hendak menyebarkan pandangan Islam fundamentalis, sebuah gerakan dalam agama yang berupaya kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar atau asas agama. Singkatnya, pemurnian agama. Syekh bin Baz ini memiliki murid bernama Juhaiman al-Utaibi. Sebelumnya, Juhaiman adalah mantan dari Garda Nasional Saudi, pasukan khusus Saudi yang bertugas menjaga keluarga kerajaan dari potensi kudeta, baik internal maupun eksternal. Kedekatannya dengan para ulama ini menjadikannya cinta akan ilmu agama, sehingga pada tahun 1955, ia memutuskan untuk keluar dari pasukan khusus Saudi demi memperdalam ilmu agama di Universitas Islam Madinah. Bersamaan dengan tumbuh dan mulai beranjak dewasanya si Juhaiman, terjadi pergolakan di belahan negeri Arab lainnya, tepatnya di negara Mesir. Jamal Abdul Nasser, presiden Mesir kala itu, menangkap dan menghukum semua aktivis Ikhwanul Muslimin setelah kelompok ini mencoba melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Sebagian anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap, disiksa, dan sebagian lainnya berhasil melarikan diri. Di antaranya adalah Muhammad Qutb. Di saat yang sama, pemimpin Arab Saudi saat itu, Raja Faisal, memiliki perselisihan dengan Presiden Mesir, Jamal Abdul Nasser. Sehingga Raja Faisal pun menyambut kedatangan tokoh-tokoh intelektual yang berseberangan dengan Nasser. Salah satunya adalah Muhammad Qutb. Beliau pun dimuliakan dan dijadikan staf pengajar di Universitas Jeddah. Dan hal inilah yang kemudian mengarahkan Juhaiman menuju pemikirannya yang ekstrim. Perlu kita ketahui, banyak berita yang beredar mengatakan bahwa Syekh bin Baz lah yang menjadikan pemikiran Juhaiman ini ekstrim. Namun sejatinya, Syekh bin Baz tidak ada kaitannya sama sekali dengan ideologi Juhaiman. Hanya saja, bersamaan pada saat Juhaiman kuliah di Universitas Islam Madinah, Syekh bin Baz lah yang menjadi rektor di sana. Sementara ideologi yang dipakai Juhaiman bukanlah ideologi dari Syekh bin Baz, melainkan ideologi dari Ikhwanul Muslimin yang dibawa oleh Muhammad Qutb. Juhaiman bertemu beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin saat menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah. Mereka lalu berdiskusi tentang Jamal Abdul Nasser, presiden Mesir kala itu. Hingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa Jamal Abdul Nasser adalah seorang yang telah murtad, keluar dari Islam, karena dia menghalangi diterapkannya syariat Islam pada negaranya dan menyiksa umat Islam yang taat. Juhaiman sangat takjub dan merasa senang dengan pemikiran orang-orang Ikhwanul Muslimin ini. Di akhir tahun 1960-an, kerajaan Arab Saudi memperbolehkan siaran televisi yang menayangkan pembawa berita perempuan dan unsur-unsur modern lainnya, yang menurut Juhaiman itu bertentangan dengan syariat Islam. Jiwanya pun memberontak. Pemikirannya berubah menjadi ekstrim. Ia berpendapat, jika rakyat Mesir saja bisa melawan Nasser yang memerintah tidak berdasarkan syariat Islam, mengapa rakyat Saudi tidak bisa melawan raja mereka? Bagaimana mungkin keluarga kerajaan yang seharusnya melindungi Islam malah hidup berfoya-foya dari hasil kerjasama dengan negara kafir? Mengapa? Mengapa warga Arab Saudi harus mengikuti gaya hidup Amerika? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorongnya untuk mengambil satu kesimpulan. Dia harus melawan kerajaan. Perlahan-lahan, dia menambah jumlah pengikutnya dan mempersiapkan persenjataan untuk aksi terbesar yang akan dia ukir di sejarah Arab Saudi. Dia berencana untuk menawan seluruh jamaah di Masjidil Haram. Pemilihan tempat tersebut bukan tanpa alasan. Dalam Islam, kekerasan sangat diharamkan di tempat suci seperti Masjidil Haram. Dia pun berasumsi kalau pihak keamanan di sana tidak akan memiliki persenjataan yang lengkap, sehingga aksinya ini bisa berjalan dengan mulus. Hingga pada tanggal 20 November tahun 1979, pada saat waktu subuh, Juhaiman bersama 270 orang pengikutnya memulai aksinya. Mereka masuk ke Masjidil Haram, membaur bersama jamaah untuk menunaikan sholat subuh. Mereka membawa beberapa peti jenazah dan mengatakan kepada penjaga Ka'bah bahwa peti itu berisi jenazah yang akan disolatkan bersama jamaah masjid.
Padahal, peti tersebut berisi lusinan senjata yang akan mereka gunakan untuk membajak Masjidil Haram. Selama sholat subuh berlangsung, kelompok Juhaiman menggembok pintu-pintu Masjidil Haram dan menempatkan 2 penjaga untuk masing-masing pintu. Selepas sholat subuh, mereka mulai membajak masjid. Masjid yang kala itu penjagaannya tidak seketat sekarang, sangat mudah mereka kuasai. Syekh Muhammad As-Subair yang mengimami sholat subuh kala itu mengatakan, ketika sholat subuh telah usai, kelompok Juhaiman segera mengambil mikrofon dan mengumumkan bahwa Imam Mahdi telah muncul. Juhaiman memperkenalkan Sang Mahdi, Muhammad Al-Qahtani yang merupakan adiknya, kepada para jamaah. Lalu kelompok ini pun membaiat Al-Qahtani di dalam Masjidil Haram. Sambil meletupkan tembakan ke udara, mereka mengintimidasi jamaah agar membaiat Al-Qahtani juga. Mereka juga menuntut beberapa hal kepada pemerintah Arab Saudi. Pertama, usir semua orang asing dari Arab Saudi. Kedua, hentikan perdagangan minyak dengan dunia barat. Dan ketiga, tumbangkan keluarga kerajaan Saud yang gagal melindungi Islam. Dengan ini, pemerintahan Saudi terjebak dalam suatu dilema. Apabila mereka menyerang Juhaiman, mereka akan dituduh melanggar aturan agama Islam. Namun, apabila mereka diam, mereka akan dianggap gagal melindungi tempat suci Islam. Raja Khalid, pemimpin Arab Saudi pada saat itu, mengumpulkan ulama-ulama yang berpengaruh untuk membahas permasalahan ini. Para ulama tetap mengedepankan jalan negosiasi. Namun, apabila kelompok ini tetap mengabaikan pendekatan, tindakan tegas memerangi mereka harus ditempuh oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Dan janganlah kamu memerangi mereka di dalam Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kiasan Surat Al-Baqarah ayat 191. Mengatasi permasalahan ini, Pangeran Naif bin Abdul Aziz turun tangan langsung. Beliau meminta warga yang tinggal di sekitar area masjid untuk mengosongkan tempat tinggal mereka, karena sniper-sniper kelompok Juhaiman yang bersiaga dari atas menara masjid bisa membahayakan mereka. Pasukan Saudi mulai mengepung masjid dan menekan kelompok Juhaiman ini. Kelompok teroris ini pun mulai terpojok dan lari bersembunyi ke terowongan-terowongan di dasar masjid. Dan mereka berusaha memanfaatkan ruangan-ruangan di lantai dasar untuk persembunyian mereka. Lima hari setelah pengepungan, tanda-tanda kekalahan dari kelompok ini mulai muncul. Saat itu, belasan anggota kelompok Juhaiman menyerahkan diri. Apalagi setelah berita tewasnya Sang Mahdi, Muhammad Al-Qahtani tersebar, banyak dari anggota kelompok ini pun menyerah kepada pasukan Saudi. Dan sebagian yang lain tetap melanjutkan pertempuran sampai akhirnya mereka berhasil diringkus. Tanggal 10 Januari tahun 1980, Juhaiman dan 63 atau 67 orang pengikutnya dihukum pancung. Para pengikutnya yang terdiri dari warga Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Yaman, Sudan, dan Irak dieksekusi di berbagai kota yang berbeda. Sementara Juhaiman sendiri, dia dieksekusi di kota Mekah. Dalam press conference, Pangeran Naif menyatakan, setelah kejadian ini, 19 orang dijebloskan ke dalam penjara, dan 23 orang wanita dan anak-anak dimasukkan ke panti rehabilitasi. 12 orang pegawai dan 115 tentara Arab Saudi gugur dalam operasi pembebasan Masjidil Haram ini. 402 pegawai dan 49 tentara terluka. 75 anggota pemberontak tewas. Dan 15 lainnya ditemukan tewas di terowongan-terowongan. Kelompok Juhaiman adalah pelopor yang mengkafirkan pemerintah Arab Saudi, dan mereka mewujudkan pembangkangan mereka dengan aksi yang nyata. Saat ini masih bisa kita lihat dan dengar dalam tulisan-tulisan atau pidato-pidato orang-orang yang terpengaruh pemikiran Juhaiman. Mereka mengkafirkan, mengancam, dan memfitnah kerajaan Arab Saudi dengan kebohongan-kebohongan dan propaganda. Demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, kita mohon maaf. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian kami akhiri. Wallahu ta'ala a'lam.